Udah siap belum lu? Rambutnya, badannya gimana gitu, udah siap belum? Udah, gua 15 menit gua habis ngaca, sorry. Nunggu lu lama. Checklist satu. Mulai ya. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, in this video, I'm not alone like usual. I have special guest. Actually, he is my friend since elementary school and still continuing to right now, alhamdulillah. And today we're gonna discuss and talk about boys characters that girls need to know. As far as I know, this topic is quite essential to discuss because we as a girls need to know their character in order to understand each other, care each other, recognize each other. Okay, and I think it's not only for relationship like a boyfriend and girlfriend or husband and wife, but also a relationship like friends, you know, because sometimes we make a group in a school or a college or office, and we have to exchange our thought, our opinion, so it's quite important. Tiga. Oke, ini dia Furkon Ariana. Halo. 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 Ini kita virtual aja ya, soalnya ini kita berjarak antara Onyam Village sama Cukanggali Village ya. Yang jaraknya 10 menit. Deket itu, deket. Jaraknya 10 menit, jadi kita memanfaatkan teknologi di 4.0 era 4.0. Oh no. Ya. Jadi udah tahu belum nih kita mau bahas tentang apa? Tahu? Apa? Tentang boys characters that girls need to know. Jadi tentang karakter-karakter cowok yang harus diketahui oleh para perempuan. Begitu juga sebaliknya ya. Kan cowok sama cewek itu kan beda kan? Dari fisiknya beda, dari semuanya beda. Ada istilah juga kan, Mars, laki-laki dari Mars, perempuan dari Venus. Fisiknya beda, sifatnya beda, karakternya beda, semuanya beda ya kan. Nah, kemarin gue tuh baca buku ini ya. Ah ya, kelihatan di surga. Ini tuh sebenarnya bukunya tuh buat orang yang mau nikah ataupun yang udah nikah. Cuman di sini ternyata ada materi yang bagus banget nih tentang karakter cowok dan karakter cewek. Dan ini tuh sebenarnya bukan buat cuma suami istri ataupun pacar aja, tapi kan kayak kita gini kan, kayak temenan kan, cewek sama cowok kan harus saling tahu nggak sih karakternya. Kayak penting banget nggak sih, kayak misalnya kita lagi ngerjain tugas kelompok gitu kan, kalau misalnya kita nggak tahu karakter cowok, yang ada ntar ada istilah ini kan, cewek selalu benar gitu kan. Ya, enggak, pasti ada. Setiap ada masalah pasti. Untuk menghindari hal itu supaya cowok nggak selalu disalahin, makanya nih kita harus bahas materi ini ya. Kayak yang pertama dari fisik ya, dari fisik udah beda kan, no? Dari fisik kita udah beda banget kan. Nah kalau dari buku ini yang pertama itu perbedaan otak. Kalau dari bobotnya, cowok itu otaknya beratnya 1,6 kg, kalau perempuan 1,4 kg. Jadi dari bobotnya udah beda ya. Cuman ada bagian otak namanya corpus callosum. Perempuan tuh ternyata lebih tebal, 30% lebih tebal daripada cowok. Cowok lebih tipis. Nah, ternyata perbedaan si corpus inilah yang bikin perbedaan karakter cara berpikir cowok sama cewek. Ya. Dari buku ini, cowok itu kalau misalnya lagi fokus ngerjain, kayak misalnya lu ngerjain tugas atau lagi kerja atau lagi main game, dia tuh 10 menit kemudian pendengarannya menurun. Jadi dia nggak bisa ngedengar suara dari lain karena dia fokusnya ke pekerjaannya dia. Bener nggak lu kalau sebagai cowok ngerasa kayak gitu nggak? Benar sekali, benar banget. Kalau fokus, bener-bener fokus sampai nggak tahu sekeliling kita itu apa yang terjadi gitu, nggak peduli karena itu fokus. Bener ya? Ya bener. Kalau kata buku ini juga cowok nggak bisa multitasking, berarti bener ya? Bisa nggak? Tapi kalau lu bisa nggak multitasking? Kayak ngerjain 2 hal dalam satu waktu. Cowok bisa juga, tapi nggak sesuai ekspektasi gitu. Kalau bisa ngerjain 2 itu, kadang ada yang selesai satu ini, itu nggak dua-duanya harus selesai.
karena nggak bisa fokus dari dua hal, jadinya lebih fokusnya ke satu-satu dulu, selesain pelan-pelan gitu ya. Benar. Nah, kalau kata buku ini, perempuan itu dia bisa mendengarkan dua hal dalam satu waktu. Kalau kata buku ini ya. Tapi benar juga sih, gue pengalaman juga kalau misalnya gue lagi baca buku, gue sambil dengerin lagu. Baca bukunya tuh baca gitu, sambil baca, bukan dalam hati, tapi gue juga bisa sambil dengerin lagu dan itu fokus. Dan gue juga kalau belajar pasti sambil dengerin lagu. Kalau nggak dengerin lagu malah nggak fokus. Jadi sini udah ketahuan ya. Gue gak bisa, gak fokus gue. Malah kasihkan lagunya. Ini udah kelihatan ya, antara cowok sama cewek udah beda dari pendengaran, dari fokusnya di otaknya. Terus yang selanjutnya ada perbedaan mata. Perbedaan mata, bukan bentuknya, tapi fungsinya. Kalau cowok itu kurang suka eye contact, bener gak sih? Gue kurang setuju aja sih. Tergantung sifat itu sih menurut gue. Oh iya. Kalau masalah Iya bener juga sih. Soalnya gue juga pernah nemuin cowok kayak misalnya dosen gue ataupun guru gue waktu SMK gitu kan, dia bisa sih ngomong tatap mata gitu, eye contact bisa. Kalau menurut gue sih itu tergantung dari habitnya dia nggak sih? benar, setuju, dari habitnya dia, dari sifatnya dia juga. Kalau lu bisa nggak? Gue kalau emang ketika lagi serius eye contact bisa. Tapi kalau misalnya obrolannya ya biasa, yang nggak usah eye contact, kayak jijik aja gitu kalau sama cowok mah. Serius. Kayak aneh gitu kalau eye contact sama cowok. Terus nih, ada lagi perbedaan cowok sama cewek. Kalau cowok itu sel kerucut matanya tuh sempit, lurus jauh ke depan, terus sukar mencari. Jadi pernah nggak sih lu kayak lagi nyari barang, padahal barangnya di situ, cuman lu nggak ngeh kalau dia ada di situ. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Biasanya mak gue yang nemuin. Ketika Iya, gue cari bener gak banget, ada, pas gue nanya ke mak gue, ibu gue, itu langsung ketemu. Padahal itu di depan gue. Itu sering. Terus kalau cewek, perbedaan matanya, sel kerucutnya lebar, luas tapi pendek. Makanya itu kali. Kalau misalnya kayak lu tadi pengalaman lagi nyari-nyari barang, pas minta bantuan emak lu malah dia yang nemuin ya kan, bukan lu, karena dari perbedaan fisik dari si matanya itu. Lalu lupa. Masih di bagian otak, lupa. Otak kiri cowok itu lebih berkembang dibandingkan otak kanan. Makanya dia lebih berpikir rasional. Nah, kalau perempuan, dia balance tapi lebih ke kanan, makanya dia lebih mengandalkan perasaan. Lu gimana? Bener nggak? Ya benar, karena gue juga ngalamin. Apa tuh? Gue selalu berpikir rasional. Apa tuh contohnya? Aduh. Contohnya apa ya? Nggak tahu. Ya pokoknya itulah. Jadi cowok lebih mengandalkan rasionalnya dibandingkan mengikuti kata hatinya ya. Terus ada lagi selanjutnya suasana hati. Kalau cowok itu suasana hatinya, kalau kata buku ini, dia lebih monoton, tetap, sama mudah ditebak. Kalau perempuan, dia berubah-ubah sama mood swings gitu loh, kayak gampang marah, tiba-tiba seneng, tiba-tiba ngambek atau gimana gitu. Kalau lu gimana? Sebagai cowok apa sebaliknya? Enggak. Bener banget. Itu bener-bener random. Cewek itu bener-bener nggak tahu, susah ditebak, random banget. Seperti pengalaman sekali ya. Iya, benar. Terus nih ya, cowok itu kalau misalnya lagi ada masalah, dia lebih suka menyendiri, lebih suka menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Nah, kalau cewek, dia kalau punya masalah dia nangis, curhat ke semua orang, baru tenang. Nah, kalau lu gimana? Kayak gitu nggak jadi cowok? Sekali lagi benar tuh, emang cowok itu lebih. Kenapa? Ya benar. Cowok itu lebih sendiri dan menyelesaikan masalahnya itu sendiri gitu. Gak perlu orang lain perlu tahu gitu. Tapi lu punya sahabat kan kayak gitu? Punya, tapi meskipun punya sahabat juga ketika ada masalah bisa sama gue selesai sendiri gitu. Oh, jadi tetap lebih private ya? Karena masalah itu kata gue, menurut gue
private sih. Apa bener masalahnya? Beda banget ya. Kalau gue kalau misalnya lagi ada masalah, hampir cerita ke semua orang. Dari sini, dari A Kayak sampai semua Z orang tuh ada. harus tahu banget gitu. Oh. Dari A sampai Z tahu semua itu teman. Atau enggak update status ya kan, cewek-cewek biasanya update story lagi galau gitu. Kayaknya cewek tuh ketahuan banget gitu kalau lagi galau. Nah kalau cowok kalau lagi galau tuh kayaknya nggak ketahuan gitu kan. Oh, kalau cowok itu emang galau ya, dia mungkin melampiaskan ke kegiatan yang lain gitu. Nggak merenung, nggak galau ya. Kalau cewek itu kalau galau ketahuan dari WhatsApp-nya. Kalau foto profilnya default nggak biasa, itu pasti ada apa-apa. Pasti ada apa-apa. Itu harus dipertanyakan. Udah ketebak dari situ juga sih, dari foto profil juga sebenarnya. Terus kalau teman-teman lu misalnya lu tahu nih teman lu lagi galau, biasanya mereka ngapain? Teman-teman, cewek apa cowok? Cowok Oh, cowok. Nongkrong. nongkrong Iya, ngobrol tapi nggak ngebahas yang Iya. digalauin ya. Yang lain gitu. Sampai malam gitu. Ngebahas. Baru ini kelar, besoknya cerita lagi. Sampai seminggu. Nah, itu udah semua nih ya, udah semua karakter cowok sama cewek, dari fisiknya, dari otak, dari mata, dari suasana hati. Kesimpulannya adalah biarpun kita berbeda, tapi kita harus saling membantu gitu kan, saling melengkapi. Karena kan ya emang takdirnya begitu kan, cewek sama cowok kan emang berpasangan, kayak nggak bisa lah cowok sama cowok, cewek sama cewek. Itu ikut jeruk makan jeruk kan namanya. Ya kita diktadirkan untuk berpasangan. Iya. Jadi kita dari ego si cowok dan cewek itu harus dijadiin satu atap. Ini apaan sih? Itu sama. Nah jadi itu dia pembahasan kita hari ini dengan Mr. Furqadariana dari Cukang Gali. Semoga, makasih ya udah mau bikin video bareng. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di share dan subscribe. Dadah, dadah dong, dadah. Dadah di kamera dong, dadah di kamera. Dadah.